Yang pertama benua Asia. Benua yang terbesar adalah benua Asia. Yang paling kecil Australia. Penduduk terbanyak penduduk kedua terbanyak di dunia Afrika. Yang tidak ada penduduk kenapa disebut tidak ada penduduk? Karena dingin, karena cuacanya sangat ekstrim. Oke. Kenapa ibu bawa apa? Bola dunia. Bola dunia. Yang tadi kita udah tahu ada 6 benua. Adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Dalam satu benua itu ada beberapa negara. Jadi benua itu adalah daratan yang memiliki kondisi geografis tertentu. Ya, jadi kondisi geografis itu adalah penampakan alamnya, iklimnya, dan juga penduduknya. Nah, sekarang tadi kamu udah baca bacaan di halaman 59 tentang benua Antartika, ya, mencairnya es di Antartika. Nah, di situ dituliskan apa yang akan terjadi jika es di benua Antartika itu mencair. Apa yang terjadi? Jika air laut di seluruh permukaan bumi akan naik setinggi 200 kaki atau 58 meter. Bayangkan ya, jadi satu benua itu jika esnya mencair maka akan berdampak ke negara lain, ke bagian dunia yang lainnya. Lautan di bagian dunia lain, ya, lautan di bagian dunia lain akan naik airnya. Kenapa? Kamu tahu kalau es batu kalau dia mencair airnya akan naik, ya kan? Nah, jadi air laut di negara-negara lain di seluruh dunia itu akan naik sampai 200 kaki. Makanya di sana ada stasiun penelitian satu aja stasiun penelitian untuk meneliti apakah untuk waspada apakah air di sana mencair atau enggak, air di sana mencair atau enggak, ya. Jadi kalau seandainya diketahui suhu di sana berkurang, ya, apabila suhu di sana naik maksudnya, ya, naik itu artinya tidak terlalu dingin, maka batu es yang di sana akan mencair. Jadi di situ peneliti di situlah yang akan menginformasikan ke negara lainnya atau ke bagian yang lainnya agar waspada, ya kan? Jadi kutub utara dan kutub selatan yang ada di bumi dialah yang menjaga suhu di bumi ini, ya. Sebagaimana kalau seandainya tidak ada kutub utara dan selatan yang dingin untuk menetralkan suhu panas yang ada di bumi ini. Jadi kalau ada terjadi salah satu di antara kutub tersebut, maka seluruh dunia akan merasakan perubahannya. Nah, kemudian di halaman 60. Di halaman 60 kemudian di situ ada judulnya sama-sama kutub, tapi kok beda. Nah, sama-sama kutub tapi kok beda. Apa bedanya di situ? Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ada dua kutub. Kutub utara yang disebut dengan Arktik dan lawannya adalah kutub selatan yang disebut dengan Antartika. Kutub selatan yang disebut dengan Antartika, ya. Tapi kutub di Antartika ini lebih dingin daripada di Arktik atau kutub utara. Kutub selatan lebih dingin dari kutub utara. Kutub utara itu dia suhunya bisa mencapai negatif 40 derajat Celcius. Kamu tahu, kamu punya kulkas di rumah? Enggak. Ada freezernya. Dingin nggak? Tahan nggak kamu diamkan tangan kamu di sini? Kulkas itu paling dinginnya negatif 18 derajat. Berapa? 18 derajat itu sudah membeku esnya, airnya.
Apalagi kalau sampai negatif 40 derajat. Bayangkan kamu datang ke sana dengan suhu yang negatif 40 derajat tanpa pakai baju dingin, baju hangat gitu. Bagaimana tanpa ada atau apa? Nah, bisa langsung membeku. Ya, membeku ya mati, ya kan? Itu di kutub utara atau Arktik. Sementara di kutub Antartika atau kutub selatan lebih dingin daripada kutub utara. Suhunya bisa mencapai negatif 89 derajat, 2 kali lipat dari kutub utara. Jadi sangat dingin. Tidak ada yang bisa hidup di sana, makanya disebut dengan benua Antartika. Tidak ada penduduknya, tidak ada makhluk hidup satupun karena di situ memiliki cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat dingin. Ya, negatif 89 derajat. Nah, di dalam buku kamu ada gambar buah tuh. Di sebelahnya ada gambar apa? Penguin. Satu lagi gambar apa? Beruang. Beruang kutub di mana? Kutub utara atau selatan? Kutub utara. Beruang kutub masih bisa hidup di kutub utara karena dia memiliki bulu yang tebal dan memang dinamakan dia memang disebut dengan beruang kutub. Memang untuk hidupnya di daerah kutub yang dingin. Hidupnya di kutub utara. Kalau penguin di mana? Selatan atau Antartika. Nah, hanya penguin yang bisa hidup di sana. Kalau kamu sebangsa penguin, kamu bisa hidup di sana. Ada yang sebangsa penguin? Yang mana jalan penguin? Ada yang di sini. Ya, kalau kamu sebangsa penguin, silakan pergi ke kutub Antartika atau kutub selatan. Nah, di depan ibu, ya. Di depan kamu ada 2 bola dunia. Apa namanya? Bola dunia atau bahasa lainnya globe. Di sini kamu bisa nampak benua yang 6 itu. Mana Ya? benua? Ada benua yang 6 itu. Nanti lihat ini ada benua Eropa. Bagian sini. Ini di atas ini disebut dengan kutub utara dan di bawah kutub selatan. Oke? Kutub utara, kutub selatan. Ya, oke, sama-sama kutub. Oke. Tapi beda. Itu tadi jenis. juga sama-sama kutub Beda tapi kelamin. mau beda. Di sini ada beruang, di sini ada penguin yang bisa hidup. Tapi kalau onde bangsa penguin bisa hidup di sini. Atau Eki beruang di sini. Ya. Jadi dari 6 benua itu nanti ini tugas ya. Putri 1 yang megang, putra 1. Kita cuma punya 2 global. Ya, jadi kita bagi 2. Putri, putra tugasnya. Nah, nanti di sini kamu cari 6 benua itu. Nih ada 1 benua Eropa. Nih, apa saja di setiap kita penjelasan benua tadi. Benua adalah sebuah dataran, ada lautan yang ada beberapa negara di sana. Nah, tugas kamu adalah mencari di benua Eropa ini negara apa saja yang ada. Apa saya? Itu yang kosong itu. Yang kosong ini lautan. Kalau warna biru ini adalah lautan, warna hijau ini adalah daratan. Tinggal di laut. Nah, kemudian ini ada perbedaan warna ya. Ada oranye, ada kuning, ada hijau muda, ada hijau tua. Ini ada petunjuknya masing-masing. Nah, dia ada dataran tinggi, dataran rendah, ya, ada lembah, ya, ini dia. Kemudian yang hijaunya juga ada hijau, birunya ada biru tua, ada biru muda. Artinya kalau biru tua ini mungkin lautan yang dalam, ya, yang sampai berapa kaki gitu ke bawah. Yang biru agak dangkal, seperti itu biru muda. Jadi perbedaan warna pada globe atau peta itu juga ada pengertiannya masing-masing, maknanya masing-masing. Biasa di sini ada legendanya. Untuk mengetahui warnanya, nih warna-warnanya itu ada legendanya, nih legendanya nih. Ya, ingat kayak kita udah belajar peta ya. Keterangan dan pada peta itu disebut dengan legenda, ini dia. Globe ini kalau ada dia warna biru pekat, artinya itu lautannya sampai 6.000 meter dari dasar laut. Ya, warnanya ya, nanti kamu bisa lihat. Kalau yang kuning, ini apa keterangannya, pokoknya bisa dilihat ya dari data kedalamannya dari permukaan laut. Oke, silakan nanti kamu cari
Ditulis di kertas selembar masing-masing. Petunjuk tugasnya ada di halaman 57. Menceritakan informasi suatu negara, ya. Di dalam kelompok setiap orang akan menjadi presenter. Dia bisa kelompok ini itu hanya bikin satu kelompok putra dan satu kelompok putri. Ya, karena cuma ada 2 global. Satu kelompok putra dan satu kelompok putri. Nanti dari 6 benua itu kamu tuliskan Asia. Tulis dulu yang pertama apa tadi? Asia. Asia. Negaranya apa saja? Sampai nomor 6. Kalau benua Antartika berarti kosong, nggak ada negara di sana. Oke? Bisa? Tulis di bukunya di kertas yang ini. Ini globalnya. Nanti boleh, yang itu boleh maju lihat ke sini nggak apa-apa. Yang ini yang laki-laki juga boleh maju lihat ke sini. Nanti sudah bergantian nyarinya sama-sama nggak apa-apa. Oke? Ya, cari. Silakan dikerjakan. Ingat, dalam pembelajaran kita tadi kamu bisa menganalisis negara di masing-masing benua. Kamu tahu negara apa saja dan kondisi geografisnya. Silakan bergerak putra dan putri. Cari di globalnya masing-masing. Kasih ya. Kasih dua berdua, Bu. Itu negaranya semua, Bu. Negaranya semua. Paling sedikit berapa ya? 2 Ibu. Tiga. Paling sedikit ambil 2 negara tiap apa paling sedikit, tapi kalau ada 5 tulis 5 ya. Ke Antartika. Oke. Sekarang, halo. Dengar baik-baik. Sudah dengar saya, Bu? Sudah. Kamu sudah mengerjakan tugas berdasarkan kelompok putra dan kelompok putri. Kamu buatnya di kertas masing-masing. Artinya semua kamu punya pegang lembar kerjanya, oke? Oke ya. Kamu sudah mengerjakan tugas yang ke-7, yaitu tentang mencari tahu informasi suatu negara. Di benua mana negara tersebut adanya? Ya, ada 6 benua tadi. Yang kamu cari negaranya ada 5 benua. Yang Antartika itu nggak ada negaranya. Bikin Ya. tidak ada, Bu. Nah, bikin tidak ada atau 0. Ya. Coba dari global tadi, dari bola dunia ini sudah kamu cari. Sudah, Bu. Nah, ada benua yang kamu Ada, Bu. pelajari. Sekenangnya ada. Ada, Bu. Ketemu. Ada, Bu. Oke. Ibu cuma minta paling sedikit 2 negara di tiap benua dan paling banyak 3. Oke, minta perwakilan 5 lah ya, 5 benua. Donita bacakan benua yang ada di Asia, negara yang ada di benua Asia. 5 orang, ayo yang putri 5 orang. Ayo ya, Asia. Donita, Yudari, Anifah, April, Ami, ayo berlima. Ini kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu, kelompok putri ya. Yang kelompok putri. Coba nanti sebutkan di depan ibu tanya satu-satu. Ya, sebutkan negaranya. Yang lain dengarkan benar atau salah, adakah yang sama dengan kamu? Oke, coba dari Ani, benua Asia, negaranya yang besar suaranya. Indonesia. Terus satu lagi, Malaysia. ada lagi, Singapura. ada lagi, Thailand. ada lagi. Filipina. Terus, dah, Darussalam. ya, sama. Oke, good. Benua Asia. Anifa, benua Eropa. Apa? Guatemala, terus apa lagi? 4. Oke, sama? Ada? Ada 2. Oke, dia kan banyak. Ada masuk nggak salah satu dari itu? Ada. Afrika nih, benua Australia.
sebutkan 2 aja. Roma. Nah, ada lagi nggak? Baca lah Kak, ibu yang baca. Ini yang nulis siapa? Tuh, kok nggak bisa baca? Coba baca. Bisa nulis nggak bisa baca? Pas lihatnya bukan orang. Iya. Kan? Nah, ada tulis Canberra? Ada tulis Roma? Lanjut Kang Yudari. Sebutkan negara yang ada di benua Afrika. Afrika? Ada. Sudan, oke, ada lagi. Aljazair, ada lagi. Libya ada. Oke, apa? Hah? Oke, Moratia ada. Mali ada. Oke, sip, good. Lanjut, benua apa yang belum lagi? Australia ada lagi. Amerika, coba sebutkan. Apa Meksiko dan Kanada. Ya, ada sama dari yang putra lagi itu kita 5 orang perwakilannya ke depan. Silakan anak ibu bacakan negara yang ada di benua 5 benua itu. Yang satu enggak ya. Coba Sapetra, benua Asia siapa? Negaranya Tiongkok, Mongolia, Korea, Kamboja. Oke, sip, good. Tony, Eropa. Inggris, Spanyol, Thailand, Jerman. Benar? Benar. Amerika. Kanada, Meksiko. Kanada, Meksiko. Oke. Australia. Satu lagi yang belum? Benua apa? Afrika, coba. Iya. Hah? Mali dan Kat. Mali, Kat, dan Niger. Oke, sip, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, ya. Gunawan 1, Tony 1, ayo. Coba cari nama negara. Coba carikan negara Lituania. Di benua apa dia ada? Coba. Lituania. Kamu butuh bantuan teman? Temannya siapa? Oke, cepat bantuin. Kamu bisa tolong sama siapa tuh? Ayo, siapa yang mau? Iswan di depan. Wah, Iswan di depan tuh ada. Dari bantuan kamu. Ayo, Lituania ya. Lituania berada di negara mana? Jepang. Berada di benua apa? Kenapa sama kamu? Pakai mata mahal aja lagi situ ya. Dan nanti yang putih lagi ya. Ada di benua yang awalnya huruf E. Negaranya. Ini Bu, Lituania. Ya, ketemu. Oke, ibu terima kasih adikku. Di benua apa dia? Oke, yang putri lanjut. Dua orang coba maju ke depan. Yang putri lagi cari negara
Selamat berada di benua Asia. Tadi ada yang dapat? Weh, ada apa di benua apa dia? Asia. Good, thank you. Datanya nanti dikumpulkan. Ibu minta yang bersangkutan nomor kerja kamu. Ada dikumpulkan. Untuk pelajaran IPA hari ini kita simpulkan ada berapa benua? Ada 6 benua yang sudah kita pelajari. Apa yang mempengaruhi tiap benua itu? Kondisi geografis itu maksudnya penampakan alam di suatu negara, kemudian iklimnya dan penduduk. Kalau iklim seperti negara kita memiliki iklim tropis. Ya, ada juga yang negara itu hanya dingin aja, ada yang panas, sangat panas ya kan? Itu tergantung letak benuanya ya. Oke. Dari materi hari ini Ibu rasa udah. Itu nanti di LKS nanti Ibu bagikan, nanti Ibu kasih nilainya. Di bagian LKS itu yang belum kamu kerjakan di bab 2 adalah bagian UTS-nya. Ibu bilang nanti UTS-nya diatur-atur di rumah ya. Kemudian di bab 3 tentang belajar keliling dunia ada tugas mandiri. Kemudian tugas kamu di rumah yaitu ini dia. Tugas mandiri tentang materi hari ini, penjelasan pengertian benua dan matematika. Oke. Untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang posisi geografis dalam bagian. Ini Ibu bagikan dulu. Selanjutnya silakan buku IPA-nya disimpan